19, Mas. 19 tabung oksigen yang gede. Selama 17 hari. Selama 17 hari itu di mana itu? Rumah Sakit Umum Pringsewu. Rumah Sakit Umum Pringsewu yang Ganjaran apa yang rumah sakit lama? Yang Ganjaran. Yang Ganjaran. Jadi nasib saya, alhamdulillah, begitu misalnya tabung tinggal angka di bawah 600, walaupun terjadi kelangkaan tabung datang. Tapi saya sempat kritis 4 hari. Kritis itu dalam arti gimana, Om Aris? Koma. Sadar enggak? Enggak sadar. Masya enggak. Allah. Jadi kalau misalnya ada ucapan saya, janji saya yang sampai sekarang mungkin kok terkesan saya itu membingungkan. Memang jangankan itu, tanda tangan saya aja saya lupa. Tanda tangan aja sampai lupa? Lupa. Kemarin saya baru bisa. Kemarin baru bisa. Jadi orang yang namanya kena COVID, begitu masuk rumah sakit, kan langsung masukin ke ruang isolasi. Dari ruang isolasi itu, kita kan sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu. Jadi kalau kita sudah masuk ruang isolasi, ya saya bukan mentakar ya, Mas Lukman ya. Teman saya itu 4 dalam satu ruangan. Yang berangkat 3. Yang meninggal 3. Masya Allah. Tinggal saya, dan setiap 2 jam, 3 jam itu dari ruangan lain pasti ada yang berangkat. Itu. Jadi kita nggak boleh menyepelekan COVID. Iya, Om. Iya. Ya, kita harus benar-benar imun. Jangan sampai ada masalah pribadi keluarga terus menurunkan imun. Iya. Itu yang terjadi sama saya. Jadi uang berapapun itu nggak ada gunanya kalau oksigen habis. Ya kan? Iya, betul. Gitu intinya. Nah itu sekarang ini 17 hari. Saya 17 hari di rumah sakit. Saya sekarang di rumah sudah. Oh, ini sudah di rumah. 7 hari. 7 hari. Sudah 7 hari. Terus masa pemulihan. Sudah swab lagi apa belum? Belum. Masih masa pemulihan. Oh gitu. Lah kalau yang ngurusin di rumah sakit siapa di isolasi itu? Ya, istri saya, anak saya boleh ngurusi. Masih boleh. Terus? Ya udah. Setelah 17 hari, daripada berkepanjangan di situ stres, bawa pulang. Jadi isoma di rumah. Tapi tetap oksigen. Tetap pakai oksigen di rumah. Udah enggak. Sempat sekali mengalami sesak, tapi sudah disiapin. Yang menolong saya secara medis itu Mbak Yuliani. Oh, Mbak Yuliani bidan. Jadi jasa beliau sangat-sangat wah, nggak bisa diukur. Iya. Karena ya tahu sendiri, orang kena COVID nggak ada yang boleh mendekat. Iya, betul. Nah, istri saya, anak saya, yang gede itu disuntik antivirus. Oh, gitu. Dari Semarang. Jadi vaksin khusus gitu ya? Vaksin khusus, termasuk saya. Termasuk saya divaksin khusus. Kalau hanya mengandalkan dari rumah sakit, ya Mas Lukman ya, ya saya tidak menyepelekan. Ya embuh. Iya. Di rumah sakit itu begitu masuk isolasi itu ya, setiap pagi itu kita disuntik minimal 4 kali. Disuntik di infusnya ya? Di infusnya sama di perutnya. Oh, di perutnya juga, Masya Allah. Iya, di perutnya itu dekat pusar itu untuk mencegah pembekuan peredaran darah. Nah itu bukan sehari itu 3 kali disuntik itu. Jadi sampai kelihatan hitam semuanya selama 17 hari. Itu. Jadi tolong kepada teman-teman. Iya. Jaga protokol kesehatan. Iya, Om Aris. Kalau Om Aris. Iya.
Ya. Mau nanya, Om Aris terpaparnya bukan di kampung sini malah ya, di sana mungkin? Bukan. Saya terpaparnya di perbatasan Lembang sana. Oh, malah di sana kan? Karena fisik saya masih kuat. Jadi ceritanya itu kan, saya pagi udah kerasa, siang itu udah kerasa panas dingin. Terus habis itu sekitar jam 2 lah ya. Saya suntik ke bidan. Disuntiklah suplemen. Nah, malamnya itu panas dingin. Tapi paginya sudah kelihatan agak oke. Saya langsung pulang dari sono ke sini bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri? Masih kuat? Masih kuat. Bahkan sempat tidur di jalan, di pom. Saya sempat tidur di pom karena kecapean. Nyampe rumah sekitar jam sore lah. Malamnya udah panas dingin. Saya anggap itu penyakit biasa. Setelah hari ketiga di rumah, saya sudah pingsan 4 kali apa berapa kali nggak ngerti. Masya Allah. Sambil muntah-muntah. Saya dibawa ke rumah sakit Surya AC. Oh, Surya AC. Tapi posisinya sudah pingsan-pingsan. Di sana katanya di swab apa di apa. Kalau misalnya COVID, dia tidak ada ruangan. Ternyata informasi COVID. Saya dibawa ke Mitra. Yang membawa Mitra, ambulan apa keluarga? Anak saya. Bawa mobil anak saya sama istri saya. Saya dibawa ke Mitra. Untuk menghindari salah paham, di Mitra, istri saya disuruh melihat di IGD. Di IGD itu udah penuh. Sampai lorong-lorong. Saya dibawa di Rumah Sakit Umum Ganjaran. Di Ganjaran juga sudah penuh. Tapi saya di sana kan nggak bisa nolak. Saya dimasukin di IGD 2 hari. Oh, di IGD 2 hari. Setelah 2 hari di IGD ada ruangan isolasi terbuka. Saya masuk ke sono. Di dalam sana seperti, mohon maaf, kelinci percobaan. Iya. Jadi orang itu tinggal disuntik. Minum obat itu kadang-kadang itu pagi itu sekali minum pilnya itu 14-11 gitu loh. Jadi kalau orang yang udah gak kuat ya udah gak diminum, gak dimakan. Oh gitu. Ceritanya seperti itu. Tapi yang memang saya mohon maaf, saya sempat koma beberapa hari. Tidak sadar ya Om ya? Iya. Komanya itu dalam arti tidak hilang kesadaran? Tidak sadar. Seperti orang gegar otak. Karena sudah terlalu nggak kuat menahan sakit. Jadi kalau orang kena COVID, ini cerita dari saya ya. Iya. Sampean pernah kena tipes belum? Iya, pernah. Pernah kena tipes, pernah dirawat juga saya. 100 kali lipat kena tipes. Rasa sakitnya, rasa dinginnya, rasa panasnya. Terus kita napasnya itu seperti dalam ruangannya masuk karung goni. Itu seperti itu, Mas. Sakit kepala nggak? Ya sakit kepala ya semuanya. Persendian katanya kan gitu ya? Semuanya. Yang jelas yang paling terasa napas. Karena dia menyerang paru. Ya. Saking lemesnya apa gimana? Ya, kita nggak bisa bergerak saking lemesnya. Oh, saking lemesnya ya. Apakah pengaruh obat yang sudah ratusan obat yang masuk ke tubuh kita kan nggak ngerti. Yang jelas kita bentar-bentar kentut. Itu. Kayak orang masuk angin gitu ya. Itu yang terjadi. Terus ini tak potong, waktu pas selama di rumah sakit maupun sekarang isoman di rumah, itu yang dihindari pantangannya apa gitu loh, makanannya atau minuman apa, kemudian yang dikonsumsi apa gitu loh. Om Aris ini nanti siapa tahu bisa untuk cerita untuk teman yang lain. Yang dihindari makanannya itu yang bertentangan dengan perut kita. Artinya kita harus
makan banyak mungkin, tapi jangan makan yang bertentangan dengan perut kita. Oh gitu. Misalnya gini, kita nggak tahan pedes nih, jangan sekali-kali makan pedes. Karena nanti kalau sampai pencernaan kita kena, terganggu, ya kita udah nggak bisa pemulihan lagi. Oh gitu. Jadi kalau bisa tuh makan semakan mungkin. Tapi nggak enak, nggak nafsu makannya kurang ya. Bukan kurang lagi. Nggak ada nafsu makan. Nggak ada nafsu makan. Tapi kita tetap harus makan. Saya suset mungkin di atas 15 kilo. Ya Allah. Tapi alhamdulillah tadi pagi saya udah jalan-jalan. Berjemur. Jadi, ya, berjemur Om. Berjemur jam 8 pagi berjemur. Terus nanti habis itu makan lagi. Jam 10 berjemur. Tapi sekali lagi jangan bertentangan dengan perut kita ya. Kalau kita nggak tahan asam, jangan sekali-kali makan asam. Yang jelas begini Mas Lukman, kena atau tidak, yang penting imun tubuh kita yakin. Harus kuat ya. Harus kuat ya. Nggak kena, kalau kita merasa ketakutan, jadi kena. Kena ya. Kalau kita itu memang kuat, ya biasa aja kayak orang pilek biasa. Tetangga saya namanya Lindoyo. Kena itu ya. Tetangga di mana? Di sana apa di sini? Di sini sebelah rumah. Oh, namanya Lindoyo. Dia kena. Setengah bulan dia. Bahkan sempat 3 hari nggak makan, nggak minum. Tapi dia yakin bahwa saya harus sembuh, nggak harus ke rumah sakit. Sekarang udah bisa naik pohon kelapa. Kemarin tak suruh metik degan. Tapi ada satu Mas, yang resep yang harus saya bagi. Pada kayak sampean itu sehat gitu ya. Minimal 1 hari minum air degan 1. Air apa? Air degan. Air degan. Ya, anak sampean, istri sampean suruh minum air degan 1 minimal. Iya. Itu yang akan meningkatkan imun tubuh kita dan membuang penyakit. Iya. Ya, ini resep bener. Iya. Syukur-syukur kalau dikasih garam nggak ketang dikit. Tapi minum air degan itu resep yang paling kuat. Iya, itu. Jadi kita kembali ke zaman dulu. Iya. Zaman dulu katanya kalau orang sakit itu kan buang dikasih air degan. Iya kan? Iya. Orang mendekati sehat itu pakai air degan kan gitu. Iya, sampean minum air degan. Percaya sama saya. Iya. Nah ini Om Aris terkena ini sudah vaksin belum sebelumnya? Belum vaksin ya. Berarti benar data yang mengatakan bahwa yang pasien yang belum vaksin memang ketika terkena memang kerasa betul itu. Artinya ada sedikit tambahan imunitas setelah vaksin. Betul. Ya, jadi begini. Setelah saya pelajari, orang yang kena sebelum vaksin itu akan parah. Tetapi kalau sudah sembuh dari kena, ya bukan saya menyatakan nggak perlu vaksin loh ya. Imunnya sudah sangat kebal. Tapi teman saya sampai 3 kali kena gimana? 3 kali apa maksudnya? 3 kali terkena, menjadi penyintas atau terkena COVID sampai 3 kali. Teman sampean punya di Negara Ratu Lampung Utara. Dia seorang mantri. Dia tertular oleh pasiennya. Itu 3 kali itu sampai. Dari yang varian Alpha sampai sekarang varian Delta terkena 3 kali. Oh ya, kalau kayak gitu. Makanya artinya gini. Artinya juga ini pandangan ini harus diluruskan bahwa yang sudah pernah kena pun ya tetap harus hati-hati, bisa terkena harus lagi. Tetap hati-hati ya. Prokes. Cuman yang sudah kena harus protokol kesehatan. Tetap. Tetapi ya kan, kekebalannya masih kebal dibandingkan yang belum kena. Yang belum kena, karena sudah kenal duluan lah ya dengan virus sudah kenal duluan gitu. Iya, intinya kayak gitu. Dan yang diserang itu napas, ya, dan lemes. Mas Lukman nggak kebayang kan, selama mungkin 5-6 hari mata ini nggak tidur sama sekali 24 jam. Kenapa? Ya memang nggak bisa. Nggak bisa tidur. Memang nggak bisa.
Oh gitu. Memang nggak bisa. Tapi herannya satu, matanya nggak merah. Matanya nggak merah. Masya Allah. Tapi kita nggak tidur. Kalau kita hajatan itu nggak tidur semalam 2 malam itu kan merah. Merah dan ngantuk. Ini nggak ngantuk, nggak merah. Iya. Aneh kan? Iya, benar. Saya sudah alami itu. Waktu di rumah sakit itu ya? Iya. Sampai 5-6 hari. Masya Allah. Nggak tidur sama sekali. Itu. Ya sempat terganggu kejiwaan juga dalam arti perasaan psikologis kita ya terganggu ya, karena tidak tidur seperti itu. Bukan terganggu lagi. Sudah nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan ya, perasaan jadi, itu udah nggak karu-karuan. Jadi menurut saya begini. Kalau misalnya Mas Lukman atau saudara ada yang sakit, bawa aja ke mantri. Setelah bawa ke mantri, walaupun dia COVID, tapi kalau mantri bilang minum obat ini sembuh, ikutin aja. Karena kalau dibawa ke rumah sakit, ya mohon maaf. Psikologisnya itulah ya. Pertama psikologis, kedua untuk mendapatkan angka 5% kita susah. 5% terselamatkan lo ya. Saking banyaknya pasien. Saking banyaknya pasien. Pertama psikologis. Kedua mungkin saat itu tubuh kita kan agak lemah. Kita kecampur dengan orang-orang yang bawa penyakit COVID sangat tinggi. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ya udah. Apa nggak tambah lemah kita? Iya sih. Mungkin tadinya di tubuh kita ada 3. Begitu dimasukin dalam satu ruangan, jadi 50. Ya karena bercampur dengan orang lain sih ya. Betul, napas segala macam. Nah ya itu. Kecuali kalau isolasi per 1 orang per pasien ya barangkali bisa lebih intensif. Bisa, mungkin. Itu kalau ada rumah sakit yang per isolasi per pasien. Tapi kalau masih ramean kayak di IGD kan banyak kan sekarang malah di IGD lebih serem daripada di isolasi. Kan? Lah gimana kita duduk di sebelahnya jerit-jerit. Sebelahnya sekaratul maut. Iya. Sebelahnya nggak karu-karuan. Kira-kira kita bisa tidur nggak? Pertama tidak bisa tidur. Psikologis kita ya terganggu lah. Sakaratul maut di sebelah kita, bayangkan kan, Masya Allah. Masya Allah kan gitu aja. Nah ini Om Aris, ini dari cara bicaranya sampai aja masih belum kuat bener. Betul. Masih butuh waktu untuk istirahat. Tapi ini terima kasih benar bisa komunikasi. Tapi saya minta satu hal kepada Om Aris ini. Untuk teman-teman yang lain yang alhamdulillah diberi kesehatan masih sehat. Seperti saya dan kawan-kawan yang lain. Apa pesan Om Aris kepada kami untuk misal nih menjaga kesehatannya dengan cara apa? Karena ini bukan barang gaib, ini bukan barang khayalan, ini memang betul-betul COVID ini memang ada kan gitu. Nah, jadi gini, sekarang saran saya. Kondisi sekarang ini kan lagi kenceng-kencengnya nih. Badan sehat bisa langsung imun turun. Hindari perselisihan baik omongan maupun pikiran. Dengan siapapun. Dengan istri, dengan anak. Ya, bawa perasaan itu happy terus. Itu waktunya makan. Terus yang kedua, lebih baik diomong sombong, lebih baik diomong ini itu. Hindari pertemuan-pertemuan dengan orang lain. Iya. Andai saja harus ketemu minimal 2 meter lah. Ya. 2 meter. Masker harus double. Pada saat kita ketemu dengan banyak orang, masker double. Tetapi pada saat sendiri, ya, masker dilepas supaya oksigen kita bagus. Ya. Intinya seperti itu. Kita nggak bisa main-main. Tapi ya itu untuk menjaga imun. Kalau sampean ada uang nggak ada uang, air dugan, air dugan. Kalau nggak ditambah itu susu ultramil. Kalau susu beruang kan sekarang susah banget. Jadi ultramil itu ya. Ultramil itu, diminum.
pagi diminum segelas, siang segelas, malam segelas. Itu saran saya yang sudah ngalami. Iya. Ya. Jadi air degan minimal 1 hari 1 kali. 1 kali. Kemudian untuk imun, nambah imun, susu ultramil ya, susu yang susu ultramil. Itu berapa hari? Berapa kali dalam sehari ya? Iya, 2 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, itu untuk kalau mau tidur gitu aja, ya kan? Pagi setelah sarapan. Ya, terus kalau mau tidur. Tapi yang paling penting air degan itu, Mas. Air degan itu ya. Jadi hindarkan permasalahan pribadi yang menekan pikiran. Itu satu. Terus bawa happy aja. Hindari kerumunan. Ini kan banyak kondangan, bingung ini hajatan. Jangan mau. Jangan mau. Saran saya jangan mau. Karena kita nggak tahu. Misalnya gini loh ya. Masakannya itu ada virusnya atau tidak kita nggak tahu. Jangan mau. Untuk apa kita disanjung, itu ramah ini itu, tapi kita sakit. Dia nggak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Kalau bisa jangan mau. Iya. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Salah sendiri dia mengadakan hajatan pada saat kondisi seperti ini. Ya kan? Iya. Mau temen mau apa gitu, monggo aja silahkan. Ya kan? Iya. Kalau bisa jangan sekali-kali kita menghadiri. Iya. Percaya sama saya. Iya. Itu saran saya. Ya, ini kalau percaya, kalau nggak percaya ya saya sudah ngalami. Akan saya share, artinya saya sampaikan ke teman-teman bahwa satu seperti air degan ini ya, terutama untuk Anda ya. Kemudian ya kita memang harus percaya, karena masyarakat kita kan banyak juga yang nggak percaya dengan adanya COVID, katanya itu di-COVID-kan. Jadi kita positif aja. Iya. Positif pemikiran. Tapi yang jelas, saya yang sudah mengalami koma 4 hari. Iya. Udah enggak ini itu, ya. Iya. Artinya ini nanti akan saya sampaikan bahwa memang COVID itu ada, dan yang harus dihindari adalah kerumunan, kemudian menambah imun itu tadi, dugaan, dan tetap kita harus berpikiran positif. Jangan hindari konflik pikiran. Itu dihindarin. Ya udah. Ini terima kasih, bukan apa-apa, karena Om Aris masih kondisi seperti ini. Jadi sementara ini dulu, nanti akan kita saling share aja besok, siapa tahu kapan waktu ya. Oke ya. Kalau umpamanya ada perkembangan aku dikabarin ya, Om ya. Oke, siap. Oke ya. Oke, makasih ya, Om ya. Yuk, salam buat teman-teman ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Yuk. Salam. Yuk.